Nah, kalau saudara ini ya Pak, mendengarkan kantata 106 dari Johann Sebastian Bach, ini kemarin saya baru mengikuti ini saya Pak. Mungkin saudara juga mengikuti ya. Ini Bachfest di Leipzig itu nggak bisa berlangsung, lalu mereka menyiarkan ke seluruh dunia ya. Kemarin kira-kira ada 6.000 sampai 7.000 orang yang mendengarkan, very touching. Mereka perform Johannes Passion, tapi dengan satu adaptasi ya, yang modern juga, karena memang nggak memungkinkan untuk dimainkan dengan seluruh orkestra gitu. Ya, ini masih di dalam mood itu lah, ya. Ini Johann Sebastian Bach. Saudara bisa mendengarkan kantata ini secara keseluruhan. Ini one of the best kantata yang ditulis oleh Johann Sebastian Bach, Actus Tragicus ya. Di situ saudara akan mendapati ada kemiripan ya dengan yang dibicarakan. Jadi ini teksnya, ya. Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit, in ihm leben wir und sind wir, solange er will, in ihm sterben wir zur rechten Zeit, wenn er will. Maaf. Ya, di sini. Jadi, God's time, God's appointed time, itu adalah the best time of all. Di dalam Dia kita ini hidup, kita ini bergerak, kita ada ya, selama Dia menghendakinya. Dan kita juga akan mati pada saat yang tepat ketika Dia, yaitu Tuhan, itu menghendakinya. Biasanya orang di dalam saat-saat kematian itu sangat peka ya terhadap waktu gitu. Tapi alangkah indahnya kalau kita bisa peka terhadap kairos selagi kita masih hidup. Kalau kita bisa mengenal God's appointed time selagi kita masih hidup ya, kita sudah menjalani the art of dying. Kalau kita belajar dari kantata 106 ya. Jadi ini bukan, sekali lagi tesisnya saya ulang-ulang terus ya. Ini bukan satu prinsip yang hanya berlaku bagi orang yang sudah mau mati gitu ya, terus bilang, oh ya Tuhan, waktumu adalah waktu yang terbaik. Di dalam Engkau kami hidup, kami bergerak, kami ada. Gitu. Tapi ngomongnya kira-kira 2 jam sebelum mati. Sudah ada telat kali ya, ngomong kalimat ini 2 jam sebelum kita mati. Gitu. Atau waktu menyaksikan orang lain mati gitu misalnya. Alangkah indahnya kalau prinsip ini kita bisa gumulkan selagi kita masih sehat walafiat, selagi masih ada kesempatan melayani Tuhan, selagi masih bisa menjadi berkat bagi orang lain, kita sudah bisa mengerti ini, kairos yang dari Tuhan itu. Bahwa itu adalah waktu yang terbaik. Selama kita hidup ini juga masih di dalam kehendak Tuhan, ini adalah waktunya kita melayani dan berkarya bagi Tuhan. Karena nggak terus siang. Ada waktunya di mana malam, di mana orang nggak bisa bekerja lagi. Nah, saya ingin share ini ya Pak. Kita mendengarkan sebagian cuplikan dari kantata 116 ini. Kata-katanya itu yang tadi. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Di dalam Dia, kita hidup, kita bergerak, kita ada. Selama Tuhan menghendaki. Jadi nadanya panjang tadi. Nah ini sekarang, di dalam Dia kita juga mati pada waktu yang tepat. Oke, saudara, segitu ya. Nanti kalau saudara mau dengar ya silakan dengar sendiri. Ini kan ada di YouTube, saudara bisa ini search Actus Tragicus BW 106 J.S. Bach ya. Ini yang konduktornya adalah Ton Koopman ya. Silakan mendengarkan sendiri. Nah, ini adalah cuplikan ya. Jadi ini kata-katanya saudara. Saudara bisa mempelajari di situ ya daripada kata-kata
yang ada di dalam kantata 106, ini termasuk juga The Art of Dying. Ini adalah kantata Ars Moriendi. Saudara bisa mendengarkan secara keseluruhan dari awal sampai dengan akhir, lalu saudara memperhatikan kata-katanya, prinsip apa yang kita bisa renungkan, yang kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita di dalam zaman modern ini. Nah, sekarang saya masuk ke bagian berikutnya, yaitu disebut dengan 5 temptation, ya, 5 Anfechtungen. Nah, ini kalau saya membaca dalam Medieval Ars Moriendi, ini selalu ada di bagian ini. Termasuk salah satu bagian yang terus dibicarakan. Ya. Jadi ada 5 pencobaan. Waktu orang itu menghadapi kematian, dia bergumul dengan 5 pencobaan ini. Lalu di dalam pencobaan itu bagaimana mengatasinya? Nah, sekali lagi, tesis kita adalah bagaimana kita aware terhadap temptation ini juga selagi kita masih ada di dalam dunia, lalu kita juga tahu bagaimana kita mengatasinya. Dan bukan cuma hari terakhir, tapi kalau sudah tahu di sini dan sekarang, alangkah bahagianya kehidupan kita. Saya langsung saja, karena nanti ini waktu kita juga terbatas. Yang pertama ini adalah tentang iman, de fide. Saya kutip khotbah kematian daripada ini ya, Martin Luther. Sterbesermon itu adalah khotbahnya dia tentang ya ini khotbah Ars Moriendi lah intinya gitu. Das ist Gnade und Barmherzigkeit des Christus am Kreuz, deine Sünden von dir nimmt, trägt sie für dich und erwürgt sie. Und das selbstverständlich Glauben und vor Augen haben, mit dran zweifeln, das heißt, das Gnadenbild ansehen und in sich bilden. Jadi intinya saya Luther menghibur ya orang-orang yang di dalam saat kematian itu ya. Mereka itu dicobai, iman mereka itu digoncangkan. Mereka bisa seperti kehilangan imannya di dalam saat-saat seperti itu, entah karena kesakitannya, penderitaannya, dan pergumulan dengan kematian. Ini bukan sesuatu yang membalik tangan gitu ya. Kalau saudara bahkan melihat di dalam kehidupan Kristus, Kristus juga bukan tanpa pergumulan ya. Kalau saudara membaca dalam cerita di Getsemani itu. Nah di sini Luther mengatakan bahwa ini adalah kasih karunia ya, belas kasihan yang dari Allah. Bahwa Kristus itu mati di atas kayu salib, mengambil ya, dosa-dosamu, mengangkatnya, ya, menanggungnya bagi kamu, dan melunaskan semua hutang dosa kita itu ya, memakukannya, surat hutang itu dipakukan di atas kayu salib, sehingga kita ini bisa percaya dengan teguh, ya. Dan kita ini bisa melihat dengan mata kita dengan jelas, kita tidak ragu-ragu. Nggak zweifeln, tidak ragu-ragu. Yaitu maksudnya apa sih? Kita bisa melihat gambaran kasih karunia, gambaran anugerah itu dengan jelas. Ya. Itu yang kita renungkan dalam kehidupan kita. Sama sih, bukan cuma di dalam saat kematian, ya, tapi di dalam kehidupannya sekarang kita juga bisa goncang iman kita. Apa yang menguatkan kita ya, kalau kita belajar daripada Luther Sterbe sermon ini sama, yaitu Kristus yang sudah mati bagi kita di atas kayu salib, dia mengangkat dosa-dosa kita ya, itu persoalan terbesar di dalam kehidupan kita, dosa ya, bukan sesuatu yang lain. Sehingga kita bisa punya iman yang teguh di dalam Kristus, kita bisa melihat kasih karunia Allah begitu jelas digambarkan di depan mata kita ya, melalui peristiwa salib itu. Yang kedua, ini setelah kita bicara tentang yang kedua yaitu desperatione ya. Ya ini bahasa Inggrisnya kita langsung tahu lah ya, keputusasaan. Pencobaan pertama itu menghantam iman, yang kedua ini akibatnya adalah manusia terus kemudian jadi desperate gitu ya, desperate, putus asa. Nah, apa obatnya? Obatnya yaitu sama ini ya, mirip dengan yang pertama, yaitu kita harus selalu merenungkan, melihat ya kasih karunia Tuhan, belas kasihan ilahi. Saudara, kalau saudara merenungkan kapan kita menjadi putus asa ya di dalam kehidupan, kapan ini kita desperate gitu. Kita hidup di dalam dunia, kita bisa jadi desperate dan sebagainya. Di dalam saat-saat itu kita bisa mengatakan kita nggak cukup merenungkan kasih karunia dan belas kasihan Tuhan. Saya ambil contoh sederhana saja, waktu Kamis lalu kita khotbah tentang liturgi kehidupan ya. Liturgi kehidupan yaitu kontras antara liturgi yang diadakan di gereja ya, yang dipahami dengan liturgi-liturgi dunia, the so-called cultural liturgies, pinjem istilahnya James Smith itu ya.
yang juga berusaha untuk membentuk kehidupan kita. Gitu. Banyak orang itu desperate di dalam dunia ini karena nggak sanggup bersaing misalnya. Di dalam kebudayaan yang meritokrasi misalnya. Meritokrasi sudah tahu ya. Meritokrasi itu ya ini bukan, meritokrasi ada positifnya dalam arti ya orang itu bisa berhasil tergantung merit, ya tergantung ya performance dia, tergantung achievement dia, prestasi dia dan sebagainya. Meritokrasi itu menjadi satu gambaran yang positif kalau dibenturkan dengan gambaran nepotisme misalnya. Nah, nepotisme itu ya bukan meritokrasi gitu, cuma orang-orang yang dikenal atau apa ini kroni-kroni dan sebagainya, itu orang-orang yang dikasih posisi, jabatan, kuasa dan sebagainya. Ya itu bukan meritokrasi. Di dalam hal ini meritokrasi lebih baik ya daripada ya gambaran dunia yang dikuasai nepotisme dan sebagainya. Tetapi kalau sudah bandingkan meritokrasi dengan Alkitab lain lagi. Meritokrasi itu bisa kejam dalam arti nggak ada tempat ya untuk orang-orang yang nggak bisa bersaing. Sekarang di dalam keadaan seperti ini ya, saya percaya banyak orang yang paling menderita itu yang nggak bisa bersaing itu. Orang-orang yang nggak bisa makan ya, bukan orang-orang yang berhasil itu pasti gitu. Tapi rakyat kecil, sulit ya mereka gitu. Mereka nggak punya pilihan. Orang yang beruang, orang yang punya duit ya, orang yang punya jabatan dan sebagainya. Ya mungkin pilihannya pilihan antara apa mau makan steak kambing atau steak sapi gitu kali mungkin ya. Tapi kalau orang yang nggak ada uang, jangankan pikir itu mau makan mungkin juga sulit. Dan dalam keadaan seperti ini meritokrasi itu ya dengan liturgi dunia ya akan menuntut kepada manusia ya, kamu mesti berhasil di dalam kehidupanmu, kamu mesti bisa berprestasi, ada achievement apa, baru setelah itu kamu ya bisa mendapatkan penerimaan. Lalu manusia itu sangat kompetitif di dalam kehidupan yang seperti ini ya. Dan ini menimbulkan keputusasaan, desperate ya, desperate. Lalu terus kemudian obatnya apa? Ya ini, kasih karunia dan belas kasihan ilahi. Tuhan tuh menerima kita apa adanya, meskipun kita ini loser, meskipun kita ini pecundang, meskipun kita ini penakut ya. Tapi menerima kita apa adanya, kemudian Tuhan mengubahkan kita tentu saja ya. Nah, orang-orang di dalam menghadapi kematian itu banyak yang bergumul tentang ini ya. Desperazione. Saya teringat tulisan daripada Beethoven ya. Beethoven itu great achiever ya, sudah tahu Beethoven bukan pecundang pasti. Beethoven itu di akhir kehidupannya dia mengatakan, dia pernah menulis, dia bilang seperti ini, aneh ya, saya kok rasa seperti kayak saya cuma menulis beberapa nada saja. Saya sepertinya kok cuma menulis beberapa nada saja, nggak banyak. Desperate, Mungkin ya, salah satunya karena diakibatkan dia tuli, jadi dia nggak bisa mendengar lagi ya. Jadi dia seperti kayak rasa, ya seperti kayak nggak terlalu ada artinya lagi ya. Bahkan pencapaiannya yang dia sudah peroleh itu jadi nggak menghibur dia, tapi dia jadi desperate. Sudah kita nggak akan bisa keluar daripada ini ya, desperazione ini, kalau kita nggak membiarkan diri kita tuh berada di dalam pelukan kasih karunia dan belas kasihan ilahi. Cuma itu yang bisa membebaskan kita. Dan ini juga yang dibicarakan di dalam The Art of Dying pada zaman ratusan tahun yang lalu, yang saya percaya masih relevan sampai di dalam zaman kita sekarang gitu. Kita bukan tidak lagi desperate waktu kita menjadi umat pemenang gitu misalnya ya, menjadi great achiever, jadi nggak perlu desperate karena kita adalah orang-orang berhasil. Bukan itu jawabannya. Tetapi dengan meletakkan diri kita di bawah kasih karunia dan belas kasihan ilahi. Sekarang saya lanjutkan pencobaan yang ketiga ya. Pencobaan yang ketiga itu adalah de impatientia, ketidaksabaran. Jadi banyak orang di dalam mau masuk di dalam kematian itu jadi nggak sabar ya. Ya, saudara dan saya tahu lah ya, meskipun kita nggak diranjang kematian, waktu kita sakit itu kan kita seringkali jadi nggak sabar ya, betul kan ya? Sekarang pun dalam saat seperti ini kita juga jadi nggak sabar, nggak bisa ini, nggak bisa itu, kita jadi nggak sabar. Orang yang sehat cenderung lebih sabar, orang kalau sakit jadi bisa lebih ngamuk-ngamuk dan sebagainya. Lalu di dalam tulisan medieval
Ars Moriendi dan juga Reformation Ars Moriendi, ya Post Reformation Ars Moriendi. Di situ diajarkan obatnya, yaitu kita mesti belajar untuk merenungkan kesabaran Kristus. Lihatlah kesabaran Kristus. Dan kalau kita bisa meneladani kesabaran Kristus, kita masuk ke dalam pengikutan yang sejati. Nah, kalau untuk menguji kesabaran, kita seringkali ya diizinkan Tuhan untuk masuk ke dalam penderitaan-penderitaan. Menarik kan ya, kalau di dalam bahasa Inggris itu istilah sabar itu ada istilah namanya long suffering. Long suffering. Ya, itu kalau bahasa Jermannya apa, Langmut kali ya, bahasa Jermannya ya. Langmutig. Sama ya, Langmut. Itu sebetulnya terjemahan daripada ini ya, daripada bahasa Yunani, almost letterlek ya. Makrotumia ya, makrotumia. Kalau diterjemahkan itu makro itu ya besar gitu ya. Tumia itu ya itu tadi ya, mood atau ya kita punya apa ini ya, passion-nya itu bisa panjang gitu. Kalau saya terjemahin bahasa Indonesia itu sumbu panjang, itu namanya. Makrotumia itu sumbu panjang. Bukan sumbu pendek, tapi sumbu panjang. Jadi nggak gampang meledak gitu ya. Karena kita sumbunya panjang. Ya baik di dalam variasi bahasa Jerman, bahasa Inggris, atau even bahasa Indonesia yang tadi kita pakai gitu ya. Ini adalah sesuatu yang Tuhan itu mau pembentukan ini terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Waktu kita memiliki kesabaran seperti Kristus. Dan memiliki kesabaran tanpa adanya penderitaan, itu sulit. Gitu. Karena kesabaran itu baru bisa teruji kalau kita itu menderita. Ya. Justru dalam saat seperti itu, ya kesabaran itu atau long suffering, itu, makrotumia itu betul-betul terbentuk di situ. Lalu kita bersekutu dengan Kristus di dalam hal ini. Ya. Karena kita nggak tertarik dengan konsep kesabaran yang cuma sebagai ide atau sekedar karakter belaka. Kalau cuma kayak begini ya Aristotle saja will do gitu. Tapi kita tertarik memikirkan kesabaran dalam konteks union with Christ ya. Karena di dalam perspektif Kristen nggak mungkin tanpa Kristus. Berikutnya Devana Gloria, yaitu kemuliaan yang sia-sia ya, vain glory. Ini one of the 7 deadly sin. Di dalam tradisi medieval, dan di sini dibicarakan di dalam pencobaan keempat ya di dalam medieval Ars Moriendi. Maksudnya apa, Waktu orang mendekati kematian itu terus kemudian dia bisa teringat tentang achievement-nya dia, sekali lagi apa yang dia sudah kerjakan, terus dia menjadi seperti kayak mau menghampiri Tuhan dengan kemegahan-kemegahan itu gitu ya. Ini keterlaluan ya, sudah mau mati masih pikirin apa yang dia sudah pernah kerjakan. Seperti kalau dia mau menyuap Tuhan dengan hasil jeripayahnya dan sebagainya. Tapi ini betul-betul bisa terjadi, Dan ini sudah pasti sangat bisa terjadi dalam kehidupan saudara dan saya di sini dan sekarang. Tadi saya mengatakan kalau itu terjadi di ranjang kematian seperti kok ya keterlaluan gitu ya. Tapi menurut tulisan orang-orang medieval di dalam zaman abad pertengahan, ini ditulis berarti memang betul-betul kejadian kan. Kalau enggak kan ini jadi sesuatu yang enggak ada poinnya ya mereka mengingatkan tentang ini. Berarti ini betul-betul terjadi. Gitu. Orang-orang yang sudah mau mati itu banyak yang dipenuhi kesombongan ternyata. Gitu. Nah kalau orang yang mau mati saja bisa dipenuhi kesombongan, apalagi saudara dan saya sekarang belum mau mati gitu misalnya ya. Ya kita nggak tahu, tapi paling nggak kita keadaan kita sekarang cukup sehat, bisa lebih lagi kita bisa lebih sombong. Gitu. Lalu bagaimana di sini mengatasinya ya? Yaitu obatnya adalah kesadaran akan keberdosaan kita. Sehingga sekali lagi kita kembali kepada belas kasihan ilahi. Ini loh liturgi Alkitab ya, liturgi yang dihadirkan oleh medieval Ars Moriendi. Penting ya kita di dalam kehidupan ini terus-menerus introspeksi ya, melihat keberdosaan kita. Kita orang Kristen kalau kita lebih suka menyadarkan kesalahannya orang lain ya. Gereja ya, kalau nggak sadar kelemahannya sendiri, selalu sadarnya kelemahannya orang lain dan sebagainya. Ada kebahayaan di sini. Itu bisa jatuh kepada vana gloria. Saya bukan mengatakan ini dialectically speaking ya. Saya bukan mengatakan bahwa kita nggak boleh menegur sesama kita sama sekali, bukan itu maksudnya.
Tapi kita jangan nggak sadar dengan kelemahan kita sendiri, lalu terus kemudian kita sadar, sangat sadar dengan kelemahannya orang lain. Itu seperti Yesus katakan, ya. Ada selumbar di mata orang lain, kita lihat gitu, kita mau bersihkan. Memang betul sih, objektifnya ada selumbar. Tapi ada balok di mata kita sendiri, kita nggak sadar. Ya. Maka obat daripada vanagloria ini apa ya? Confession of sins. Kita kalau di dalam liturgi ibadah kita ada doa pengakuan dosa, itu sesuatu yang baik. Coba saudara benturkan ya di dalam dengan culture liturgis yang ada di dalam dunia. Nggak ada, nggak ada. Liturgi minta maaf itu nggak ada. Yang ada adalah liturgi self-justification, itu yang ada. Yang terus-menerus promote the spirit of self-righteousness. Orang itu sukanya mengoreksi orang lain, tapi nggak bisa dikoreksi. Nggak pernah bisa dikoreksi. Nggak pernah mau introspeksi. Padahal sudah ada yang mengoreksi. Kenapa saya bisa seperti ini? Ya karena sayangnya ya, liturgi dunia itu lebih menguasai kehidupan, termasuk bahkan orang-orang percaya. Maka, sekali lagi saya, ini belajar daripada keindahan yang ada di dalam Ars Moriendi, The Art of Dying. Alangkah indahnya kalau kita bisa merenungkan dan menghayati ini selagi kita di sini dan sekarang masih hidup, ya nggak usah tunggu 2 jam sebelum kita mati. Baru sadar, ya Tuhan saya adalah orang yang berdosa. Ya, saudara membaca ada beberapa gambaran orang-orang ateis ya, yang terakhir di dalam jam kematian itu sangat gelisah. Saudara bisa baca Voltaire misalnya ya. Saudara bisa baca, kalau saya nggak salah ingat seperti Stalin ya, atau Mao Zedong. Saudara baca kehidupan orang-orang itu terakhir, seperti kayak ada kesadaran tentang semacam keberdosaan, tapi sudah telat, saya nggak tentu mendapatkan anugerah Tuhan. Alangkah indahnya kalau kita bisa berperang melawan vanagloria ini di sini dan sekarang. Berarti kita sudah menjalankan the art of dying itu ya. Yang berikutnya, ya avaritia. Avaritia itu sin of greed, keserakahan ya. Nah ini heran juga ya, sudah mungkin tanya, kok bisa ya orang mau mati masih serakah, itu heran ya. Saya kadang-kadang lihat, kita kadang-kadang lihat film ya, saya ada orang sudah mau dieksekusi itu ditanya, oke lu terakhir boleh ada request, you kepingin makan apa gitu, yang kamu paling suka, ada yang pesan steak lah, fish and chips lah, atau kalau kita orang Jawa Timur kita pesan rawon lah, atau apalah, nggak tahu saudara kesukaan saudara apa gitu, babi panggang karo lah, atau dan seterusnya. Dan di granted gitu ya, saya terakhir gitu ya. Ini heran juga ya, seperti kayak jadi semacam tradisi orang yang sudah mau dieksekusi, untuk terakhir kalinya ya, boleh makan enak gitu ya. Tapi kalau kita baca di dalam tulisan Medieval Ars Moriendi, saudara mendapati justru penulis-penulis yang saleh itu peka terhadap bahaya greed ya, termasuk saya percaya gluttony dan sebagainya. Ada orang itu nggak bisa berpisah sesuai dengan kekayaannya. Waktu dia menghadapi kematian, ada orang rasa susah dia pergi. Bukan cuma sekedar takut menghadapi kekosongannya di depan ini apa gitu ya, kalau dia belum percaya kepada Tuhan. Tapi dia nggak bisa berpisah dengan dunia yang sekarang. Saya pribadi, saya beberapa kali melayani ya, orang-orang yang susah berpisah karena bukan dengan kekayaan ya, tapi susah berpisah dengan keluarganya. Jadi mereka susah mati gitu. Mereka nggak berangkat, seperti ada sesuatu yang menahan ya. Sampai beberapa kali kesempatan kita menghibur, kita mengatakan kepada mereka, ya ini keluarga, dilepas saja Pak. Kita percayakan keluarga di dalam tangan Tuhan. Tuhan pasti sanggup pelihara. Setelah kita mengatakan kalimat seperti itu, lalu nggak lama dia bisa pergi dengan tenang. Orang bergumul saya untuk meninggalkan dunia yang kelihatan ini ya. Sebagian bergumul itu tadi ya karena uang, tapi juga lebih generally dengan semua yang ada di dunia ini perlu kesiapan saya untuk berpisah dengan yang di dunia ini, termasuk keluarga yang dikasihi. Nah apa saya yang bisa membuat kita itu siap ya kalau bukan melihat keindahan dan kemuliaan Kristus? Ini yang kita dapati di dalam tulisan Medieval Ars Moriendi. Kita ada certain detachment ya dengan dunia ini. Kalau bisa terjadi di sini dan sekarang, sekali lagi saya, how beautiful.
Cuma sayang sekali ya, Saudara, kalau kita terpaksa harus bisa seperti ini justru hanya waktu terjadi COVID-19 baru kita bisa seperti ada certain detachment, keterpisahan dengan dunia ini gitu. Seperti kayak dipaksa mau nggak mau. Tapi kalau kita bisa menghayati makna daripada periode Lent itu ya, Lent sudah lewat sih ya. Kita sudah Jumat Agung, sekarang Sabtu ini. Ini hari vakum saya namanya Sabtu ini ya. Tapi terus kemudian kita bisa belajar ya untuk ada certain detachment seperti Paulus mengatakan ya. Yang membeli barang seolah-olah nggak membeli. Bahkan yang beristri seolah-olah tidak beristri. Sudah melihat di situ ya. Ini bukan neoplatonis ya, bukan. Ini bukan escapist, bukan, bukan. Tetapi ini adalah satu keberpisahan yang sehat. Apa yang menarik Paulus di situ ya? Kesadaran ya, bahwa dia akan segera bertemu dengan Tuhan. Ya ini berarti sudah bicara tentang kesadaran eskatologis ya. Melihat keindahan dan kemuliaan Kristus itu bisa membuat kita rela untuk meninggalkan apa yang ada di dalam dunia ini ya. Sehingga dibebaskan daripada, ya itu tadi, avaritia. Sekali lagi, saya akan menjadi sesuatu yang indah kalau ini terjadi bukan hanya sebelum kita mati deket gitu ya, tapi di sini dan sekarang kita bisa hidup konten. Ya, ini lawan katanya ya. Lawan kata daripada keserakahan itu adalah the virtue of contentment. Mencukupkan diri dengan Kristus. Paulus mengatakan, saya tahu apa itu kelimpahan, saya tahu apa itu kekurangan. Nggak ada yang jadi rahasia bagiku. Maksudnya kalau saya terjemahkan di dalam bahasa modern, saya tahu apa artinya bisnis kelas, saya tahu apa artinya tinggal di istana, di hotel yang mewah, saya tahu. Tapi saya juga tahu apa artinya hidup menderita, melayani tempat-tempat yang di pelosok, tinggal di rumah yang nggak layak, dan sebagainya, ketelanjangan, dan sebagainya. Saya tahu itu. Paulus mengatakan, nggak ada yang jadi rahasia bagiku. Lalu kalimat yang indah itu dia katakan, segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia. Maksudnya Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus itu konten sudah hidupnya. Dia mengatakan dalam bagian yang lain, asal ada makanan, ada pakaian, cukuplah. Ada makanan, ada pakaian, cukuplah. Saya sangat tergerak sudah membaca bagian itu ya. Bahkan rumah pun juga nggak termasuk ya di situ dalam perkataan Paulus. Makanan dan pakaian, cukuplah. Hidupnya itu konten, hidupnya nggak dikuasai oleh avaritia ya. Karena dia memiliki visi kemuliaan dan keindahan Kristus. Nah ini dari tradisi ini ya, tradisi apa? 5 Anfechtungen atau 5 temptation yang kita bisa belajar. Berikutnya yaitu imitation of Christ ya, peneladanan Kristus. Ini juga mengisi ya di dalam tulisan-tulisan medieval Ars Moriendi, Lutheran Ars Moriendi, termasuk di dalam tulisan reformasi sendiri. Apa artinya? Yaitu di dalam pengertian yang khusus ya. Saya langsung saja. Imitation of Christ, yaitu melihat di situ bagaimana Yesus menghadapi kematian. Demikian kita juga orang percaya menghadapi kematian. Saya baca dari Mazmur 31 ya. Mazmur 31. Saudara juga bisa membaca bersama dengan saya masing-masing. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan Allah yang setia. Saudara tahu kan ya, ini adalah ayat yang dikatakan Yesus di atas kayu salib. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Dan ini kalau saudara membaca sekali lagi ya, ada cerita orang-orang yang saleh. Waktu di ranjang terakhir mereka, kalimat mereka terakhir itu adalah kalimat ini. Jadi mereka itu mengimitasi Kristus di dalam hal ini ya. Saya pakai istilah imitasi di sini dalam pengertian yang beres ya, bukan di dalam pengertian cheap imitation atau kopi murahan atau KW dan sebagainya. Bukan itu ya maksudnya. Tapi dalam pengertian peneladanan. Mereka yang saleh itu dalam saat terakhir ada yang juga mengatakan kalimat ini bersama dengan Kristus. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku serahkan nyawaku. Alangkah indahnya kalau kita sekali lagi ya, selagi masih sehat, kita menyerahkan kehidupan kita. Ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku serahkan jiwaku, ku serahkan nyawaku. Jangan terakhir saja, sebelum mati baru ngomong kalimat seperti ini gitu. Berarti kita nggak ada art of dying. Kita art of dying-nya cuma terakhir saja berarti. Saya lanjutkan ya,
Lukas 23 ayat 43 yang terkenal itu ya. Lukas 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, ini perampok yang diselamatkan itu ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, ini soalnya kalau tadi kita bicara tentang imitatio Christi, ya, imitation of Christ, sekarang kita bicara imitation of penyamun ini. Kita memosisikan diri di sini di dalam posisi penyamun, ya, yang menerima perkataan Kristus, ya. Yesus yang memberikan janjinya, ya, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara mendapati kata-kata seperti ini di dalam tulisan Ars Moriendi, ya di dalam kantata Johann Sebastian Bach tadi, gitu. Termasuk juga di dalam tulisan Ars Moriendi seperti yang ditulis Olearius. Olearius ini seorang penulis post-Reformation, ya. Dia bukunya ada di dalam Theological Library dari Johann Sebastian Bach. Nah, di situ dia menulis tentang ayat-ayat ini juga, gitu, mempersiapkan orang untuk menuju kematian, ya dibacakan ayat-ayat seperti ini. Dari Martin Luther misalnya, lagunya dia, himne dia berjudul Nunc Dimittis, ya ini adalah nyanyian Simeon, ya, bait keempat, Wiederstrophe, itu ada kalimat seperti ini, ya, mit Fried und Freud ich fahr dahin, in Gottes Willen, getrost ist mir mein Herz und Sinn sanft und stille, wie Gott mir verheißen hat, der Tod ist mein Schlafborden. Kalau saya terjemahin bebas ya. Dengan damai, dengan sukacita, ya, aku pergi di dalam kehendak Allah. Confidently, getrost, ya, dengan yakin, ya, itu hatiku dan pikiranku, ya, soft and still, tenang, lembut, sebagaimana Allah sudah berjanji kepadaku, yaitu bahwa kematian itu layaknya hanya seperti tidur saja. Jadi orang-orang Lutheran, saya di dalam hal ini ya, mereka menghadapi kematian itu ya dengan menyanyikan, dengan merenungkan ini nyanyiannya Simeon itu. Sekarang mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, biarkanlah hambamu ini pergi. Saudara bisa menggali itu ya di dalam kekayaan daripada berita yang tercatat di dalam Lukas, nyanyian Simeon. Apa yang kita bisa pelajari art of dying di dalam kehidupan yang di sini dan sekarang. Itu bagiannya kita bisa eksegese lagi gitu. Tapi di dalam konteks ini saya mau sekali lagi mendengarkan ini ya, bahkan Tata 106, saya akan share YouTube lagi. Ini kata-katanya tadi ya, ada Nunc Dimittis itu tadi gitu. Tapi sebelumnya kata-katanya adalah janji Yesus Kristus ya kepada penyamun yang diselamatkan ini ya. Hari ini juga engkau bersama dengan aku di dalam Firdaus. Lalu terus kemudian dengan indah Bach itu merajut dengan ini ya, nyanyiannya Simeon itu, mit Fried und Freud ich fahr dahin. Jadi dari sisi Kristus memberikan janji ya. Engkau bersama dengan aku hari ini juga di Firdaus. Lalu terus kemudian nyanyian Simeon ya, mewakili jemaat, aku pergi dengan tenang kepadamu, karena engkau sudah berjanji. Dan itu nyanyinya sama-sama. Saudara mendengarkan ya bagian ini. Nah ini yang dari Lukas 23. Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Im Heute wirst du mit mir, heute wirst du mir, wir im Paradies sein. Im Paradies, Paradies. Nah ini ada dua melodi ya. Itu yang kedua adalah yang dinyanyikan alto, itu Nunc Dimittis, nyanyian Simeon.
Aku pergi dengan damai kepadamu. Di dalam kehendak-Mu, di dalam kehendak Allah. Dengan yakin, confidently. Hatiku dan pikiranku soft and still. Sebagaimana Allah sudah berjanji kepadaku. Kematian itu layaknya seperti, bagiku seperti tidur. Ya, saudara bisa mendengarkan secara lebih utuh ya, kantata 106. Ini adalah kantata Ars Moriendi, The Art of Dying. Ya, ini kalau kita betul-betul di ranjang kematian terakhir mendengarkan kantata ini, perginya tenang gitu ya. Dipersiapkan dengan musik yang sangat indah. Saya masih ada beberapa bagian lagi. Ini Dialectic of Law and Gospel ya, sebagaimana saudara tahu ini ya bukan hanya dalam Ars Moriendi, tapi di dalam pikiran Luther, ini sangat penting ya, bagaimana membedakan antara law and gospel. Meskipun kalau dari perspektif teologi reform, kita akan mengatakan di dalam law juga ada gospel, di dalam gospel juga ada law-nya. Jadi bukan hitam putih law gospel ya, tapi ini kita bicarakan dalam konteks teologi Luther memang. Saya kutip perkataannya, ini bahasa Inggris, hence whoever knows well this art, maksudnya ini ya, pembedaan antara law and gospel. This art of distinguishing between law and gospel, him place at the head and call him a doctor of the Holy Scripture. Dari Apologia, Augsburg Confession 1531, all scripture ought to be distributed into these two principal topics, the law and the promises. For in some places it presents the law, and in others the promise concerning Christ, namely either when, in the Old Testament, it promises that Christ will come and offers for his sake the remission of sins, justification and life eternal, or when in the Gospel, in the New Testament, Christ himself, since he has appeared, promises the remission of sins, justification and life eternal. Maksudnya begini, saya sederhananya ya, kalau kita mengerti true art of dying, kita di dalam kehidupan yang sekarang ya, kalau kita mendengar perintah Tuhan ya, kita rasa kita nggak mampu, ya itu bagus juga gitu. Jadi kita sadar bahwa kita nggak boleh self-righteous kan. Tapi kita kemudian terus nggak berhenti di sana ya, nggak berhenti kepada the accusation of the law, merasa dihakimi ya oleh Torah atau oleh perintah Tuhan gitu, atau oleh firman Tuhan. Tetapi ini justru harusnya membawa kita kepada pemahaman cinta Kristus ya, cinta kasih Kristus, pengorbanannya itu. Nah, ini yang dibilang Luther berarti. Jadi waktu kita mendengar perintah Tuhan, kita sadar kita ini nggak mampu gitu. Lalu terus itu mendorong kita untuk masuk ke dalam pemahaman kasih karunia penerimaan Kristus itu yang tidak bersyarat, unconditional love. Nah, dari situ baru ya. Nah, ini kalau saya melanjutkan dengan perspektif reform,
baru dari situ kita jadi ada kekuatan ya untuk bisa melakukan Taurat, tapi bukan lagi dengan spirit untuk mencari keselamatan di situ ya, tapi sebagai ucapan syukur kita. Waktu kita beribadah kepada Tuhan, waktu kita melayani Tuhan, itu adalah ekspresi ucapan syukur kita. Nah, dengan demikian, dalam kehidupan yang di sini dan sekarang, kita bisa membedakan ini ya, membedakan dengan lincah ya, itu law and gospel. Maksudnya, waktu kita diberikan teguran sekeras apapun itu, kita nggak jadi sakit hati, karena kita percaya ada kasih Tuhan, ada pengampunan. Demikian juga waktu kita diberitakan berita keselamatan, pengampunan, ya, good news dan sebagainya, itu juga nggak membuat kita jadi orang yang terus nggak menghargai anugerah. Kenapa? Sekali lagi, karena di dalam law ada gospel, di dalam gospel ada law. Gospel yang nggak ada law, ya itu akan menjadi ini ya, anugerah murahan. Gitu. Tapi sebaliknya, law yang nggak ada gospel, ya itu akan terus menghakimi kita. Ya. Akhirnya kita mendengarkan firman Tuhan tuh nggak pernah bisa clear conscience. Kita merasa terus dijudge. Ya. Ada orang itu baper. Ya. Apa-apa dia berasa di-attack, apa-apa dia berasa seperti kayak dikoreksi terus. Akhirnya dia jadi nggak mau terima koreksi, jadi nggak bisa terima kritikan. Orang nggak bisa terima kritikan itu nggak percaya bahwa dia itu dikasihi sebetulnya. Maka dia nggak bisa terima kritikan. Karena di dalam pemikirannya dia pikirnya adalah, saya baru bisa diterima, saya baru bisa dikasih kalau saya hebat. Kalau saya nggak ada kesalahan. Kalau saya perform. Kalau saya achieve ini dan itu, baru saya akan diterima. Maka kalau kritikan diberikan, itu bagi dia nggak memungkinkan adanya penerimaan. Nah, ini kalau kita bahasa psikologis kan ya, menarik juga ya. Yesus mati di atas kayu salib itu justru mau menyatakan bahwa kita boleh datang kepada dia dengan tanpa ada apa-apa. Kita nggak bisa bawa apa-apa. Kita datang miskin, buta, dan telanjang ya, di hadapannya. Tapi Yesus menerima kita, gitu, memberikan cinta kasih-Nya yang tidak bersyarat itu. Nah ini dialectics ya, antara law and gospel seperti yang dimengerti oleh Lutheran teologi. Saya lanjutkan, masih ada sedikit. Nah ini terakhir, poin terakhir. Mungkin kita nggak ada waktu untuk tanya-jawab ya. Saya masih ada kira-kira 10 menit. Eschatological vision of the Trinity. Eschatological vision of the Trinity. Nah, saudara mendapati dalam Ars Moriendi itu misalnya tulisan Pointner, ya, dia mengatakan kalimat ini, ntar saya summarize bebas saja. Ich bin die lieber Herr, dass du mein Krankheit und die Schmerzen meines leiblichen Todeswells gütlichen empfachen für die grausamen Pennen und Schmerzen der Weizen, der warten, dass ich nach meinem Tode Schirmuk kommen in dein himmlisches Paradies, do ich dich mit anderen Heiligen vollkommenlicher erkennen, loben und liebhaben mag. Bahasa Jerman kuno ya, Jadi dia berdoa kepada Tuhan itu supaya Tuhan itu ya menolong dia di dalam sakit penyakitnya, di dalam pain yang dia alami ya. Bodily death yang akan dia hadapi itu, supaya dia boleh masuk ke dalam paradis, ke dalam Firdaus itu, lalu supaya dia boleh bersama dengan orang-orang kudus, bersama dengan orang-orang saleh yang lain, itu memuji Tuhan, ya, mencintai Tuhan, mengenal Tuhan dengan lebih sempurna. Ya ini klasik lah, apa yang menolong orang di dalam saat-saat kematian itu, eschatological vision of the Trinity, Visio Dei, ini melihat Tuhan. Nah, saya spontaneous mengingat ini ya, khotbah di bukit itu waktu di situ dikatakan berbahagialah orang yang suci hatinya, mereka akan melihat Allah. Kalau sudah membaca dalam bagian itu, pembacaannya sederhana, ya tentu akan menunjuk pada ini eschatological pengertiannya, pasti ya. Tapi sekali lagi, seperti kita katakan, di dalam teologi reform itu ada pengertian realize eschatology juga. Ini bisa dicicipi di sini dan sekarang. Bukan cuma baru bisa murni hatinya waktu di sorga nanti. Dan karena itu melihat Allah.
tapi juga bisa mencicipi visio Dei ini ya, vision of the Trinity, here and now. Kalau kita punya eschatological vision seperti ini, seperti Paulus mengatakan, penderitaan sekarang ini nggak ada artinya dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Berarti dia punya eschatological vision. Orang-orang di dalam perjalanan lama ya, mereka sabar menderita, mereka bertekun di dalam perjalanan mereka. Karena mereka juga ada eschatological vision ini. Meskipun mereka sampai pada akhirnya, sampai mereka mati, Yesus masih belum datang. Tapi mereka hidupnya itu didrive oleh eschatological vision ini. Sekali lagi, Calvin mengajarkan tentang meditation on the future life. Kita dalam kehidupan ini, hati kita itu jangan terikat kepada dunia yang di sini dan sekarang. Tangan kaki kita itu bisa berjalan, bergerak, berurusan dengan dunia di sini dan sekarang. Tetapi ya hati kita itu mestinya ada di sorga, terikat di sana. Itu orang yang punya eschatological vision. Selagi kita masih di dalam dunia, selagi kita masih hidup sehat, ya, bukan di ranjang kematian, tapi sudah punya eschatological vision, kita diberkati Tuhan ya. Dan kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa menjalani kehidupan yang di sini dan sekarang ini ya, the art of living dari perspektif the art of dying. Masih banyak yang saudara bisa pelajari daripada tulisan Ars Moriendi, daripada orang-orang yang di dalam zaman lampau itu ya, yang kita bisa gumulkan, aplikasikan di dalam zaman kita sekarang. Harap ini menjadi satu yang kita boleh gumulkan kembali, ya khususnya dalam saat-saat seperti ini, ke momen yang cocok merenungkan apa artinya kita mati bersama dengan Kristus. Karena seperti Paulus mengatakan, hanya orang yang mengerti persekutuan di dalam penderitaan Kristus, orang-orang itu yang mengenal kuasa kebangkitan Kristus. Gak ada Minggu Paskah tanpa Jumat Agung. Gak ada berita kebangkitan kalau gak ada berita kematian. Gak ada the art of living kalau nggak ada the art of dying. Kiranya ini menjadi satu liturgi kehidupan kita, menjadi sesuatu yang kita hayati, sekali lagi, bukan di dalam saat-saat terakhir, tetapi di sini dan sekarang, saudara dan saya bisa menghadapi kehidupan, menjalani kehidupan ini dengan seni mematikan diri, seni mati bersama dengan Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sudah mati bagi kami, Engkau sudah mendahului di dalam perjalanan kematian yang kami juga suatu saat akan mengalaminya. Dan kami berdoa Tuhan selagi kami belum di dalam ranjang kematian kami, belum di dalam saat-saat ketika kami dying dan sekarat itu, tapi selagi kami masih diberikan kesehatan, selagi kami masih diberikan kesempatan untuk melayani, mengasihi Engkau, mengasihi sesama, tolong supaya kami berjalan untuk mematikan diri kami, berjalan menuju kematian bersama dengan Engkau. Dan kami berharap Tuhan supaya kuasa kematian-Mu itu bekerja di dalam kehidupan kami, sehingga kuasa kebangkitan itu juga boleh bekerja. Tuhan mengampuni kami segala kesalahan dosa-dosa kami, kegagalan kami, di dalam menyangkal diri, di dalam memikul salib kami masing-masing. Ampuni kami jika kami kurang setia. Kami berdoa supaya Tuhan yang terus membakar hati kami, sehingga bukan hanya pada saat-saat di Sabtu Kudus, seperti sekarang kami merenungkan hal ini, tapi di dalam sepanjang kehidupan kami boleh menghayati apa artinya kami mati bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di dalam sesi yang pertama ini. Kami menyerahkan untuk sesi-sesi berikutnya juga di dalam berkat, di dalam anugerah Tuhan. Engkau yang memimpin sampai kepada kesudahan acara online seminar ini. Tuhan memimpin juga pembicara-pembicara yang lain dengan materi yang sudah dipersiapkan. Kami menyerahkan hidup kami, nyawa kami di dalam tangan-Mu. Terima kasih atas janji Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.